Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Pada video kali ini saya hendak bereksperimen untuk meningkatkan jarak jangkauan antara remote dengan drone Flytek T21 ini. Namun sebelum saya melakukan upgrade tersebut, saya terlebih dulu ingin mengetahui standar dari jarak jangkauan antara remote dengan drone ini ya. Oleh sebab itu sekarang saya akan mengukurnya terlebih dulu ya. Cara pengukurannya adalah remote ini akan dipegang oleh asisten saya Rangga dan drone saya yang memegangnya. Kemudian setelah dibinding, saya akan berjalan menjauh sampai lampu indikator pada drone ini berkelap-kelip ya, yang menandakan bahwa komunikasi antara keduanya terputus. Oke, ikuti terus video saya sampai habis. Baik, untuk pengukuran jarak saya nanti akan menggunakan namanya GPS distance meter ini ya. GPS distance meter saat ini antara titik A dengan titik B sudah berada di 0 meter. Kemudian ini screen recorder saya mulai aja deh. Lalu kemudian drone saya hidupkan ya. Lalu remote yang akan dipegang Rangga silakan dihidupkan. Kemudian binding atas bawah. Lalu kita coba auto take off. Oke. Ini menunjukkan bahwa masih ada komunikasi ya. Oke, sekarang saya mulai. Siap Rangga? Saya akan jalan ke arah sana. Kita mulai. Saat ini jarak di layar GPS meter adalah 8 meter. Berapa? Maaf, 10 meter. Maju terus sampai 15 meter ya. Oke. Sudah 15 meter belum nih? Uts, mendadak 23 meter. Oke, ini biasa karena GPS kan gitu, melakukan sinkronisasi. Oke, pada jarak sekitar 22 meter, saya minta Rangga untuk menyalakan. Oke. Kelihatannya tidak terhubung ya. Sekali lagi. Oke, masih terhubung pada jarak 22 meter ya. Saya lanjutkan perjalanan. Ya, saat ini juga lampu indikatornya agak susah kelihatannya karena cahaya terang ya. Tidak kelihatan apakah dia kelap-kelip atau enggak. Jarak sekarang adalah 29 meter. Ya, 30 meter. Saya minta Rangga untuk nyalakan. Masih bisa. Kita maju lagi. Jarak sekarang adalah 44 meter ya, 40. Kita maju lagi sampai 45. Oke. Saya berikan tanda pada Rangga. Kelihatannya 45 meter sudah tidak nyampai. Sekali lagi. Oke. Kelihatannya sudah tidak nyampe ya. Jadi, oke, nyampe nih. Kita maju lagi kalau gitu. Maju lagi sampai jarak 50 meter mungkin. Jarak saat ini adalah 53 meter. Coba bentar, Rangga nyalakan. Kelihatannya sudah tidak bisa karena ini udah berkelap-kelip ya. Coba saya maju lagi. Saya mendekat lagi pada jarak 45 meter ya. 40. Saya mundur 45 meter. Mudah-mudahan kelihatan. Kalau nggak kelihatan nanti screen capture-nya screen recordernya saya tampilkan ya. Oke, ini sekitar 40. Oke, 45 meter. Kelihatannya sudah tidak hubung. Oke. Jadi koneksi antara remote dengan drone pada keadaan defaultnya tuh sekitar 45 sampai 50 meter ya batasnya. Oke. Ya,
Dalam rangka mengupgrade jarak jangkauan antara remote dengan drone Flytek T21 ini, saya akan melakukan modifikasi di dua tempat ya. Yang pertama di remote-nya, saya akan memasangkan antena 2,4 GHz ini dengan memasang soket SMA ini ya, mungkin di depannya sini ya, di depan sini. Jadi nantinya antena ini akan muncul di sini, begitu mungkin. Dan kemudian yang kedua, saya juga akan memodifikasi sedikit antena di dalam drone ini ya. Oke, kita mulai dengan yang pertama, memodifikasi antena di remote. Ya, ini kondisi remote yang sudah terbuka. Kita bisa lihat di sini antena yang digunakan adalah berupa kawat sepanjang 3 cm ya. Ini nanti akan saya lepas dulu, dan kemudian di tempat dimana ini tersolder, saya akan pasangkan soket SMA ini ya. Saya akan pasangkan di dalam situ, kemudian satu sisinya lagi ke ground. Tapi nanti ini tetap saya akan gunakan, tidak saya buang untuk kawat antena ini. Nanti saya akan gunakan untuk di bagian antena penerima drone ini ya. Oke, saya mulai. Jadi seperti ini pemasangan soket SMA ini pada bagian depan remote-nya ya. Nanti kan panel hijau ini kan berada di depan sini nih. Ya, oke. Ini udah siap. Sekarang kita akan mulai dengan melepas antena ini ya. Antena kawat ini, yaitu titik yang ini. Tidak kita buang, nanti kita pakai sebagai tambahan di dalam drone. Selanjutnya kita tinggal pasangkan kabel dari soket SMA ini untuk yang bagian tengahnya ya. Tuh, yang bagian tengahnya ini mudah-mudahan terlihat kecil ini, ujungnya akan disolder di titik tadi. Sementara untuk serabut yang ada di sekelilingnya kita akan pasangkan ke ground. Kalau yang tengah ini sudah pasti ke titik ini. Sekarang untuk ke groundnya kita cari dulu tempat yang terdekatnya ya. Saya gunakan multimeter untuk mendeteksi kutub negatif yang terdekat ya. Saya zoom out dulu. Ya. Kalau jarumnya bergerak terhubung. Oke, di manakah titik ground? Ini titik negatif, dan coba kita lihat yang terdekat. Tidak. Coba ya. Ini titik negatif, oke. Negatif, oke. Negatif ini ketemu. Oke. Oke, jadi dari pendeteksian tadi saya menemukan bahwa titik ground terdekat dari ini, yang titik antena ini. Lalu untuk groundnya kita bisa tempelkan ke sudut sini, titik ini ya. Oke.
seperti ini hasilnya. Sebentar. Yang ini untuk antenanya. Kabel intinya di sini. Ini. Ya. Lalu groundnya nempel ke sini. Oke. Baik, langkah selanjutnya adalah kita memasangkan atau memanfaatkan bekas antena 3 cm ini sebagai antena tambahan di dalam drone ini ya. Saya tidak akan memvideokan lagi cara membukanya ya. Cuma saya mau merevisi cara saya membuka di video yang ini ketika saya menambahkan atau memasang kamera AIO ini ya. Pada saat video itu saya membuka semua skrup ini dan juga melepas propeller ya. Ternyata sebenarnya propeller bisa tidak usah dilepas ya. Oke. Ini simsalabim. Ya, kini sudah terbuka. Kita lihat dulu ya untuk antena dari drone ini. Di depan sini ya, kita lihat ada strip berwarna perak nih. Strip pada PCB ini merupakan antena dari drone ini ya. Ini disebut sebagai strip line antena atau antena yang dicetak di atas PCB-nya ya. Untuk bentuk seperti ini atau dalam kondisi desain seperti ini, dia akan menerima sinyal kuat ketika remote saat ini berada di belakang atau sedang berada di depannya ya. Misalnya dia menghadap ke sini ya, ini depannya kan ini. Itu dia akan mendapat sinyal yang kuat. Namun ketika menghadap miring begini, maksudnya menghadap ke samping begini, sinyal yang akan diterima oleh potongan antena yang kecil di sini, sehingga posisi paling lemah adalah posisi pada saat begini ya. Oke. Sebentar ya, ini kabel-kabelnya saya singkirkan dulu agar kelihatan, agar lebih jelas strip line yang saya maksud ya. Oke. Strip line antenanya ini merupakan bentuk desain dari antena semacam antena J-pole ya, istilahnya J-pole, karena dia membentuk seperti huruf J ya. Titik fadingnya ada di sini tengah ini, lalu dia ke kanan dulu, lalu membelok lagi ke kiri sampai habis. Nah, idenya supaya pada posisi ini dia juga mendapat sinyal, saya akan solderkan saja kawat antena 3 cm ini di ujung ini. Jadi dia akan membentuk tambahan L di sini. Seperti ini ya kira-kira. Ini yang baru tambahan, dan ini antenanya yang standarnya. Sehingga diharapkan dengan demikian pada posisi ini dia dapat sinyal, dan pada posisi begini juga dapat sinyal. Begitu. Jadi seperti ini hasilnya ya, dimana kawat antena tambahan ini melintang 90 derajat siku-siku dengan antena strip line standarnya ya, dengan harapan untuk antena strip line ini dia akan kuat menerima sinyal dari arah depan dan belakang,
Sementara untuk antena tambahan ini, dia akan membantu menambah kekuatan sinyal yang diterima dari sebelah kiri maupun sebelah kanan ya. Begitu. Oke, tinggal kita tutup cover body ini dan kemudian kita lanjutkan besok untuk pengujian jaraknya ya. Ya, kita hari ini akan tes hasil dari modifikasi pada antena remote maupun antena di internal drone ini ya. Apapun hasilnya kita akan lihat ya. Jadi ada 3 kemungkinan hasil dari modifikasi antena ini. Yang pertama, yang paling ideal adalah jaraknya menjadi lebih jauh. Yang kedua sama aja. Dan yang ketiga lebih pendek ya. Oke, posisi antena remote saya posisikan tidur begini, tidak tegak ke atas ya, dikarenakan masalah polarisasi ya. Antena di penerima drone ini posisinya tidur, maka sinyal yang terbaik adalah jika dipancarkan dalam kondisi polarisasi tidur ya. Oke, saya langsung aja mulai nyalakan drone-nya ya, diletakkan di tempat datar. Lampu terlihat kelap-kelip mungkin di layar ya. Oke, silakan nyalakan drone-nya, remote-nya maksud saya. Ya, ini asisten saya Rangga Prawiro Utomo. Kemudian di binding atas bawah dan coba tes untuk arming motor. Ya. Oke, kita langsung aja ya. Ini screen recorder sudah saya mulai untuk pengukuran jarak. Ya. Saya akan mulai jalan ke sana. Saat ini jaraknya adalah 3 meter, 4 meter, 5 meter. Jaraknya adalah 9 meter, 10, 11, 12, 14. Untuk akurasinya 3 meter ya. Mungkin di layar kamera tidak terlihat, tapi nanti saya screen recordernya saya tampilkan. Oke, saat ini jarak 17 meter. Saya masih berjalan terus perlahan sampai jarak 21. Ini berubah ya, berubah terus karena antara satelit dia mensinkronisasi posisi ya. Ini kan yang diterimanya pasti lebih dari 1 satelit. Saat ini kalau menurut aplikasi GPS distance meter ini posisi 22 ya, 22 meter. Oke, saya minta Rangga untuk menghidupkan arming motor. Oke, bagus, masih terterima pada posisi 26 ya, terupdate baru 26. Kita maju lagi sampai ke coba 40 meter ya. Saya masih jalan terus. Sinyal drone-nya masih nyala. Lampunya tidak berkelap-kelip, artinya masih komunikasi ya. Jarak saat ini adalah 40 meter. Kita coba minta Rangga untuk menyalakan motornya. Oke, masih nyala. Kita maju lagi. Kemarin batas terakhir sampai antara 45-50 ya. Sekarang saya berada di posisi sudah 50 meter ya. Sudah 50 meter, oke. Kita coba tes lagi. Minta Rangga untuk menekan tombol arming. Oh, sebentar. Apakah bisa arming? Oke, masih bisa connect pada posisi 50 meter ya. Saya maju lagi sampai line of sight ya. Kalau misalnya berada di belokan sehingga nggak bisa tampak, maka saya akan hentikan. Jadi batas terakhir saya di tembok ini nih. Ini jaraknya adalah 56 meter. Oke, di 57 meter masih bekerja. Sekali lagi.
Oke, jadi di 57 meter masih bisa ya, tapi karena saya kalau pergi ke arah sini sudah line of sight-nya tertutup oleh dinding, maka jarak terakhir saya untuk di lokasi ini hanya bisa, bentar, saya coba bergeser sini, sudah tertutup dinding. Oke, untuk di lokasi ini jarak yang bisa saya capai adalah 57 meter ya. Ya, jadi demikian tadi pengujian kita setelah hasil modifikasinya ya. Memang kelihatannya tidak terlalu jauh ya. Kemarin kita hanya mendapatkan dalam keadaan standarnya hanya mendapatkan sekitar 40 sampai 45 ya, masih connect, 45 ke atas putus. Namun hari ini kita bisa mendapatkan 50 sampai 57 meter masih dapat ya, masih dapat kena ya. Mungkin terasa memang tidak signifikan perubahan jaraknya yang didapatkan ya. Itu lebih pada kendala dari lokasi saya ya, yang sampai di sana mentok, ada dinding dan sebagainya. Mungkin di lain video saya akan coba pengukurannya lagi di tempat yang lebih lapang ya. Jadi demikian saja untuk episode kita melakukan modifikasi pada antena drone Flytek T21 ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga. Mohon pamit.